Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hilang selama 3 hari, seorang pria ditemukan mengambang di Sungai Bogowonto, Kabupaten Purworejo. Polisi ungkap truk modifikasi penimbun BBM bersubsidi hingga belasan ton di Kabupaten Demak. Terdampak kenaikan BBM bersubsidi, pengemudi ojek daring dan angkutan umum jadi prioritas penerima bantuan langsung tunai BBM. Ya, 2 sopir truk ditahan lantaran memodifikasi kendaraannya sehingga bisa menampung ribuan liter BBM bersubsidi. Sopir truk mengaku disuruh seseorang untuk menimbun BBM jenis solar dengan imbalan Rp900.000. Di dalam truk ini terdapat sebuah tangki modifikasi dengan ukuran 8.000 liter. Truk ini tertangkap saat melintas di Jalan Raya Onggorawe, Sayung, Kabupaten Demak. Ternyata truk usai mengisi BBM subsidi jenis solar dari SPBU di Rembang. Sebelumnya polisi juga mengungkap kejahatan serupa. Sebuah truk dengan tangki modifikasi berbobot 3.500 liter tertangkap mengisi BBM di SPBU Bakung, Kecamatan Mejin, Kabupaten Demak. Berangkat dari kecurigaan itu, polisi memeriksa sejumlah truk serupa yang melintas. Supir truk mengaku disuruh seseorang untuk mengisi solar sebanyak Rp500.000 di setiap SPBU. Setelah penuh, akan disalurkan ke sejumlah titik di Rembang. Ia diberikan imbalan Rp900.000. Memang untuk keperluan di Tuban ya. Selanjutnya ada lagi juga yang keperluan di Semarang. Maksudnya dijual di industri atau gimana, Pak? Ya tentunya dari penyelidikan dan hasil penyidikan kita memang solar ini akan dijual ke industri. Ada 2 truk modifikasi dengan total tangkapan 11,1 ton solar bersubsidi. Meski sebagai supir, bukan pemilik truk, 2 tersangka ini terancam 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Protes atas naiknya harga BBM bersubsidi masih berlangsung. Kali ini, massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Kabupaten Purworejo berdemo di kantor Bupati dan DPRD. Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berorasi di depan kantor Bupati Purworejo. Mereka protes atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi mereka dilanjutkan ke kantor DPRD yang tak jauh dari kantor Bupati. Di kantor DPRD mereka merangsek masuk gedung DPRD dan berdialog dengan para pimpinan. Di sini mereka meminta agar aspirasi atas penolakan kenaikan BBM bisa disampaikan ke pemerintah. Ketika selesai menjabat itu dana pensiunan itu seumur hidup. Nah itu sangat membebani APBN. Baik dialihkan untuk subsidi begitu ya. Kemudian ada kebijakan lain, kemudian dituntut yang lebih besar lagi, ya ini berarti suara masyarakat yang sudah disampaikan oleh BPM ini harus kita hormati pada ketertiban. Hanya memang kita sama-sama dengan TNI Polri untuk menjaga ketertiban secara bersama. Bagaimanapun kebebasan untuk menyampaikan. Ya, efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya dirasakan para pedagang di pasar. Harga jual komoditas yang naik juga membuat para pedagang warung makanan harus memutar otak agar tidak merugi. Harga cabai rawit di Pasar Pagi Kota Tegal naik 2 kali lipat. Jika awalnya sekitar Rp30.000, kini menjadi Rp60.000. Harga cabai merah keriting juga naik dari Rp50.000 menjadi Rp75.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah naik menjadi Rp35.000 per kilogram dan harga bawang putih menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan komoditas cabai dan bawang karena naiknya biaya transportasi. Sementara untuk pasokannya masih normal. Semuanya naik mas, ya terutama lombok, sembako juga ya dikit-dikit masih naik. Itu sejak kapan Bu kenaikannya? Ya Setelah pengumuman BBM itu? Pengumuman BBM naik, semuanya menjadi kalut semua mungkin ya. Efek domino dari kenaikan harga BBM dan komoditas ini juga dirasakan para pedagang warung makanan.
Seperti warung makanan di Jalan Singosari, Kota Semarang, pemilik warung dilema untuk menaikkan harga jualnya setelah seluruh kebutuhan dasar naik. Pedagang takut jika harga makanan dinaikkan, pelanggan akan beralih ke warung lainnya. Akhirnya, pedagang memilih untuk mengurangi masakan pedas agar tidak merugi. Kalau cabai tetap aja mas, tapi cuma porsinya kan kurang. Biasanya kalau taruh dari bikin 10 kilo dikurangi. Pasti harus stabilan harga lah mas. Tidak menutup kemungkinan harga makanan akan ia naikkan jika harga komoditas terus naik. Sugiartono dan Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Bantuan langsung tunai BBM mulai disalurkan. Penyaluran bantuan dilakukan dari rumah ke rumah. Ya, petugas kantor pos Karanganyar mendatangi satu persatu rumah warga penerima manfaat. Sebagian besar merupakan lansia dan penyandang disabilitas. Petugas mencocokkan data dengan kartu identitas warga. Ada 10 kepala keluarga yang menerima BLT BBM di Dusun Sabran, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Dalam penyaluran bantuan kali ini, warga menerima Rp500.000, Rp300.000 dari BLT BBM tahap pertama dan Rp200.000 dari bantuan pangan non-tunai. Terdata ada 54.900 keluarga penerima manfaat BLT BBM. BLT BBM sebesar Rp600.000 juga akan diprioritaskan untuk para pengemudi ojek daring dan angkutan umum. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memantau sejumlah SPBU di Kota Semarang pada Rabu pagi. Beberapa pengemudi ojek daring mengeluhkan sejak kenaikan BBM, mereka kini menghabiskan Rp50.000 untuk 1 hari operasional. Dari sebelumnya hanya Rp30.000. Ganjar memastikan profesi ojek daring dan sopir angkutan umum akan jadi masuk prioritas penerima BLT. Maka kalaulah kemudian mereka bisa dihitung, mendapatkan perhatian, nah segera yang seperti ini menjadikan ditargetkan untuk bisa mendapatkan bantuan. Ya meskipun mereka juga tidak mengeluh, tapi kan sebenarnya kayak ojol itu kan yang paling banyak ya, itu yang angkot-angkot kecil-kecil yang paling banyak, karena dia pasti akan menggunakan. Untuk mencegah unjuk rasa ojek daring di Kota Salatiga, polisi membagikan bantuan sembako sebanyak 250 paket. Bantuan itu berisi beras, minyak goreng, hingga mie instan. Melihat dampak kenaikan harga BBM terhadap meningkatnya harga jual komoditas mendorong Polres Salatiga membagikan bantuan bagi para ojek daring. 250 paket berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, teh, gula, dan mie instan diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran ekonomi para pengendara ojek. Membantu setidaknya kegiatan-kegiatan di luar penyampaian pendapat di muka umum, khususnya bagi rekan-rekan ojol ini dapat diminimalisir, sehingga keamanan terjaga dari Polri dan rekan-rekan ojol Kota Salatiga. Semoga apa yang diberikan bermanfaat bagi kita. Semoga bantuannya diberikan bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih. Diketahui pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena 70% subsidi BBM tidak tepat sasaran. Tingginya mobilitas warga setelah PPKM dilonggarkan membuat konsumsi BBM bersubsidi meningkat. Bahkan diprediksi kenaikannya sampai 4 kali lipat, yakni 650 triliun dari APBD 2022 yang telah ditetapkan 152,5 triliun rupiah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Salatiga. Kita ke informasi lainnya, TNI Angkatan Laut dan Darat menggelar latihan bersama bertajuk Operasi Pendaratan Administrasi tahun 2022. Latihan itu untuk meningkatkan profesionalisme dan sinergi antar matra dalam operasi militer perang. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda Agus Haryadi meninjau secara langsung kesiapan pasukan dalam operasi pendaratan administrasi laut tahun 2022. Latihan digelar di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diikuti personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Selain bawa pasukan, kapal TNI AL juga membawa rantis dan rampur. Pasukan TNI Angkatan Darat juga akan turun untuk melanjutkan latihan di Batu Raja, Lampung.
1.000 lebih pasukan TNI Angkatan Darat dari Kodam 4 di Penogoro dan 800 lebih pasukan TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam latihan gabungan ini. Di dalam konsep operasi peperangan, bahwa setiap kapal yang membawa pasukan yang sangat bernilai tinggi ini harus dikawal. Nah, itu nanti akan ada tambahan 2 kapal lagi di tengah laut. Ini kapal-kapal pengawal yang nantinya dia akan menghalau apabila ada musuh-musuh yang akan berusaha mengganggu, menggagalkan tugas pokok dari pasukan Radgab yang berbuat di pasukan di Radpen ini. Nah, ini Angkatan Darat, personil dari Batalion 400 ini melaksanakan embarkasi, baik personil maupun material. Ada juga dari Batalion Kavaleri yang memuat beberapa rampur dan rantis yang akan digunakan untuk melaksanakan latihan pendaratan administrasi yang rencananya akan dilaksanakan di Lampung. Setelah personel dan material TNI Angkatan Darat selesai melakukan embarkasi, selanjutnya sejumlah kapal yang terlibat akan langsung bertolak menuju daerah latihan di Lampung. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.